Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai di materi kita hari ini, kita ucapkan dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. PJJ kita yang hari ini, siang hari yang cerah ini adalah tentang PPKN. Materinya sudah habis di bab 1, jadi ini lanjutan dari bab 2. Yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia, tepatnya tahun 1945. Jadi kita bahas dulu satu-satu. Kita bahas dulu tentang apa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi pembukaan ini terdiri dari 4 alinea. Apa kedudukannya di Indonesia? Yaitu sebagai sumber motivasi, aspirasi, tekad, dan semangat. Di lanjutan ini nanti, ini adalah dasar hukum ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembukaan ini adalah awal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pasal dan ayat. Kalau dibilang dari batang tubuhnya terdiri pasal, ayat, dan aturan tambahan dan aturan peralihan. Apakah pembukaan Undang-Undang Dasar ini bisa diubah? Tidak ya. Jika diubah akan mengubah hakikat negara Indonesia. Yang bisa diubah itu adalah undang-undang dasarnya. Jadi sekarang yang kita nikmati itu, yang berpatokan kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Sekarang yang berlaku adalah setelah amandemen, karena pada tahun 1998 pada saat inflasi, Indonesia merubah Undang-Undang Dasar itu berdasarkan kebutuhan di sidang MPR. Jadi apa pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ini? Kenapa nggak bisa diubah? Yang pertama adalah negara kita adalah negara persatuan. Kenapa dikatakan negara persatuan? Karena negara kita wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apakah Islam mengaturnya? Ya, itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Kemudian apalagi pokok pikiran yang kedua? Yang kedua adalah negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah negara berkaum kedaulatan rakyat. Artinya negara kita ini adalah demokrasi. Boleh mengeluarkan pendapat, boleh semuanya, tapi harus berlandaskan dari hukum tertinggi kita tadi. Undang-undang ini tidak boleh bertentangan, tidak boleh melanggar dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maupun ketuhanan yang Maha Esa ini harus dilandasi dengan beradab. Tidak boleh mengganggu agama lain, harus toleransi dan menghormati agama yang lain. Ini saja kedudukannya. Untuk selanjutnya kita bahas tentang turunan dari pembukaan ini adalah dasar hukum tertinggi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ustazah akhiri dengan lafaz hamdalah. Insyaallah ilmu hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.